selamat pagi anak-anak. Nah, ketemu lagi sama Miss Dwi ya setelah lama kalian sudah berlibur. Nah, hari ini Miss Dwi akan menyampaikan materi MPLS. Tetapi Miss tidak sendirian, nanti ada Miss dan Misternya yang akan menemani Miss Dwi menyampaikan materi. Tapi yang pertama, Miss Dwi yang akan menyampaikan materi ya. Nah, di sini Miss Dwi akan membawakan materi tentang belajar efektif. Apakah anak-anak semua sudah belajar efektif belum di rumah? Nah, dari belajar efektif ini ada beberapa bagiannya. Yang pertama itu adalah rajin membuat catatan intisari pelajaran. Di sini siapa anak-anak yang sudah pernah membuat catatan intisari dari pelajaran yang sudah kalian pelajari. Nah, tapi di sini khususnya itu adalah untuk anak-anak atau siswa kelas tinggi ya. Kalau kelas rendah mungkin masih kesusahan bisa meminta bantuannya dengan orang tua. Tapi kalau menurut Miss, kalau untuk anak-anak yang sudah kelas tinggi pasti sudah bisa itu membuat catatan intisari pelajaran, di mana kalian itu harus mencatat bagian-bagian penting dari pelajaran dengan menulis sendiri. Yang kedua itu catatan bisa dibuat di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Jadi itu semacam catatan kecil supaya mempermudah kalian untuk belajar. Namun catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek karena dapat merugikan diri sendiri. Walaupun catatan itu kecil, terus kalian bawa saat kalian penilaian harian, itu sangat tidak boleh. Karena itu akan merugikan diri kalian sendiri. Jadi catatan intisari pelajaran ini hanya untuk mempermudah kalian untuk belajar, bukan sebagai media untuk kalian mencontek. Jadi itu tidak boleh ya. Nah, adapun manfaat membuat catatan intisari pelajaran. Yang pertama, kalian tidak akan bosan belajar. Karena apa? Kalian yang membuka buku yang kecil, bukan buku pelajaran lagi. Yang kedua, simple atau lebih mudah kalian mengerti karena kalian sudah mencatat inti-intinya saja. Yang ketiga itu melatih kreativitas kita dalam menulis. Jadi menulis, ketika kalian membuat catatan intisari pelajaran, itu menulisnya boleh menggunakan spidol yang berwarna supaya lebih menarik perhatian ketika kalian membacanya. Yang keempat itu ada melatih daya ingat siswa dalam belajar. Jadi dengan kalian sudah mendengarkan penjelasan dari guru, lalu kalian mencatat kembali, itu akan lebih mudah kalian mengingat pelajaran yang sudah diberikan oleh guru di sekolah. Nah, selanjutnya itu ada membuat perencanaan yang baik. Jadi sebelum kalian belajar, kalian harus membuat perencanaan yang baik. Nah, jadi perencanaan yang baik ini adalah untuk mendapat suatu tujuan yang diinginkan, kita harus merencanakan dengan baik agar tujuan yang kita inginkan tercapai. Jadi yang kedua itu ada perencanaan yang baik saat belajar juga akan menentukan keberhasilan yang akan diraih. Jadi kalau sudah kalian berencana, apapun yang akan kalian raih, pasti kalian akan bisa dapatkan. Oleh karena itu, membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan, sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi kalau kalian sudah membuat rencana atau perencanaan yang baik, kalian akan tahu kalian lemahnya di mana, di pembelajaran apa, dan kalian bisa untuk memaksimalkan lagi dan lebih rajin belajar di pelajaran yang memang kalian masih lemah. Nah, selanjutnya adalah buatlah rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Nah, contohnya itu kalian bisa membuat jadwal belajar yang baik. Jadi kalian harus membuat jadwal dan itu kalian harus disiplin ketika belajarnya. Nggak boleh kalau sudah ada jadwalnya, misalnya jam 7 kalian sudah makan, itu harus sudah makan malam ya. Terus jam 8-nya belajar sampai jam 9. Nggak boleh yang namanya lagi main game atau sambil menonton TV. Belajar sambil menonton TV itu sangat tidak baik ya. Jadi konsentrasi kalian itu akan terpecah. Nah, tadi itu adalah membuat perencanaan. Sekarang disiplin dalam belajar seperti yang tadi Miss buat.
Nah, jadi apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik dan disiplin. Contohnya, seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil, mohon maaf ya, misalnya ada salah ketik, tidak sambil bermain dengan konsentrasi penuh dalam belajar. Jadi ketika kalian sudah jadwalnya belajar, kalian harus berkonsentrasi penuh, nggak sambil bermain dalam belajar, supaya konsentrasinya tidak terpecah. Nah, selanjutnya selain belajar, bermain juga perlu dijadwalkan. Bisa dijadwalkan sebelum atau sesudah belajar dengan waktu yang cukup dan tidak terlalu lama. Jadi ketika kalian mau bermain itu juga harus dijadwalkan. Kalian punya jadwal tersendiri. Jadi mau bermain itu setelah belajar atau sebelum belajar. Supaya saat belajar kalian bisa lebih konsentrasi dan tidak terpecah. Misalnya masih belajar, tapi pikiran kalian mau bermain. Jadi materi yang kalian pelajari itu tidak akan masuk nantinya. Lalu tidak menunda-nunda sebuah kegiatan yang harus dilakukan. Seperti kalau jam makan, waktunya makan silahkan makan, mandi silahkan mandi, sembahyang silahkan sembahyang. Yang itu tidak boleh ditunda ya. Belajar pun seperti itu. Supaya jadwal yang sudah kalian buat itu tidak ngaret atau nanti jam belajarnya menjadi berkurang. Nah, selanjutnya itu ada menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jadi aktif bertanya dan ditanya. Nah, sekarang kita harus aktif bertanya dan ditanya. Aktif bertanya ketika kalian misalnya belum mengerti dengan apa yang kalian pahami. Kalian bisa tanyakan dengan orang tua, guru, teman, atau yang lainnya yang menurut kalian sudah mengerti dengan materi tersebut. Lalu jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jadi kalau kita sudah rajin bertanya, misalnya apa yang belum kita pahami kita bertanya, jadi kita akan lebih mengingat materi tersebut. Nah, lalu jika bertanya itu kalian harus secukupnya ya, jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Jadi kalau sudah tahu ya, jangan kita menguji, misalnya kalian menanya teman, nanti temannya nggak tahu, nanti dia akan merasa tersinggung. Nah, selanjutnya kalian bisa menawarkan pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. Jadi semakin banyak yang ditanya, maka kita akan dapat semakin banyak mengingat dengan jawaban, dan apabila kita juga tidak tahu jawaban yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama-sama dengan teman. Jadi itu manfaat ketika kita ditanya oleh teman. Kita sudah memberikan jawaban, tetapi jawaban kita mungkin belum pas. Nanti kita bisa berdiskusi untuk mencari jawaban yang tepat. Nah, selanjutnya ada belajar dengan serius dan tekun. Ini harus dilakukan ya. Jadi ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat hal yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Jadi ketika kalian belajar di rumah harus dengan serius. Saat ada waktu luang, baca kembali catatan yang telah dibuat dan sambil dimengerti. Jika kita sudah merasa mengerti dengan suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Jadi kalau sudah mengerti dengan pelajaran, mungkin boleh meminta bantuan ke orang tua untuk membuat soal, atau kalian menjawab soal-soal yang memang ada di buku untuk menguji bahwa apakah kita sudah benar mengerti atau masih belum. Nah, selanjutnya setelah soal pekerjaan dikerjakan, periksalah jawaban dengan kunci jawaban. Pelajari kembali soal-soal yang salah dijawab. Jadi setelah kita membuat soal-soal itu atau menjawab, boleh kalian meminta orang tua untuk mengecek jawaban tersebut sudah benar atau belum, atau bertanya kepada guru. Jadi kalau ada jawaban di soal itu yang masih salah, silakan dipelajari lagi supaya kalian lebih mengerti. Nah, itu tadi beberapa tentang belajar efektif yang Miss Dwi sampaikan. Untuk selanjutnya itu akan disampaikan oleh Miss Marta. Nanti silakan kalian juga dengarkan dengan baik ya. Halo anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Selamat mengikuti MPLS hari pertama ya. Miss, apa itu MPLS? Oh iya, mungkin ada beberapa yang masih lupa.
Atau mungkin karena masih baru bergabung dengan kita di Sekolah SDK Santa Maria, maka Miss akan sampaikan apa itu MPLS. Ya, MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, hari ini hari pertama MPLS ya. Semoga kalian semua siap untuk mulai belajar dan bersenang-senang. Kita menjalani ini bersama, jadi mari kita saling menghormati dan mendukung. Nah, tadi Miss Dwi sudah sampaikan beberapa hal tentang cara belajar efektif. Nah, di sini Miss akan melanjutkan penyampaian dari Miss Dwi. Namun sebelumnya, Miss akan perkenalkan nama Miss dulu karena ada adik-adik kelas 1 dan beberapa teman kalian yang pindahan dari SD. Nah, perkenalkan nama Miss, yaitu Miss Marta Sukiyati. Bisa dipanggil Miss Marta. Nah, salam kenal ya. Oke, sekarang Miss sampaikan kelanjutan dari Miss Dwi, yaitu tips-tips belajar yang baik dan benar. Nah, belajar itu tidak asal ya, maka kalian harus tahu apa tips-tipsnya biar kalian dapat juara. Nah, tips yang pertama, latihlah rasa tanggung jawabmu. Miss, bagaimana caranya, Miss? Ya, yang pertama, silahkan jika ada tugas dari Miss atau Misternya, silahkan kalian kerjakan tugasnya. Lalu, jika sudah selesai, kumpulkan tugas tersebut. Oke, nah di sini selain rasa tanggung jawab, maka kalian juga diperlukan sikap disiplin, yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu. Miss yakin kalian pasti bisa nih, pasti semua bisa punya rasa tanggung jawab. Nah, berikutnya tips yang kedua, yaitu mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Tips yang ketiga, jangan malu untuk bertanya. Nah, ini yang sangat penting ya, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jika Miss atau Misternya sedang memberikan penjelasan atau menerangkan, silakan anak-anak dengarkan dengan baik. Lalu, jika ada pertanyaan, silakan kalian langsung bertanya pada Mister atau Miss-nya. Jangan malu-malu untuk bertanya ya. Lalu jika Miss atau Misternya mengajukan pertanyaan, lalu kalian mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil nama kalian, tetapi langsung silahkan jawab pertanyaan dari Miss atau Misternya. Bisa, nak? Iya, Miss yakin kalian semua pasti bisa. Kalian hebat. Nah, untuk poin yang keempat, yaitu selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Miss, contohnya bagaimana? Ya, contohnya seperti ini. Jika pembelajaran tatap muka kalian belajar di sekolah, silahkan nanti ketika kalian pulang dari sekolah, sudah sampai di rumah, Miss langsung belajar. Tidak harus langsung belajar, boleh tunggu sampai sore atau malam. Kalian ulang lagi apa yang sudah dipelajari di sekolah. Miss, jika pembelajarannya secara daring, secara online, ya masih bisa deh mengulang mengulang pelajarannya. Bagaimana Miss caranya? Caranya, kalian kan mendapatkan video dari Miss atau Misternya. Kalian sudah menonton? Ya, kalau sudah selesai menonton, silahkan kalian buat ringkasan atau catatan apa yang sudah disampaikan oleh Miss atau Misternya di dalam video tersebut. Dan jika mungkin ada hal yang belum dipahami, langsung tanyakan pada Miss atau Misternya ya. Boleh melalui WhatsApp atau telepon langsung. Nah, untuk tips yang terakhir, yaitu jangan suka mencontek teman. Nah, ingat ya, jangan suka mencontek teman. Nah, sekolah kita
school value-nya salah satunya ada kata jujur. Nah, kita harus jujur ya. Kalau kalian mencontek, belum tentu juga jawaban temanmu yang kalian contek itu benar. Lebih baik jika kalian belajar sebelum ulangan, lalu kalian mengerjakan secara mandiri, tidak contek teman, pasti hasilnya akan bagus, akan baik. Nah, sekian penyampaian dari Miss. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Miss dengan baik. Selanjutnya, silakan dengarkan penjelasan dari Mr. Gusti. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum Mr. Gusti mulai menjelaskan, memaparkan nanti materinya, materi tentang efektif belajar. Apa sih itu dari bagian-bagian efektif belajar? Baik, sebelumnya Mr. Gusti mengucapkan Om Swastiastu. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam efektif belajar itu adalah niat dengan sungguh-sungguh. Belajar atau menuntut ilmu merupakan hal yang wajib dilakukan oleh semua manusia. Karena supaya kita mendapatkan ilmu memang harus belajar dengan sungguh-sungguh, namun tidak jarang belajar ini mendapatkan banyak sekali hambatan. Nah, contoh hambatan dalam belajar itu tentunya ada rasa malas, rasa bosan. Nah, dari rasa malas dan bosan itu bagaimana caranya agar kita itu belajar dengan baik dan maksimal. Tentunya dengan kita itu mempunyai niat dengan sungguh-sungguh untuk belajar. Nah, cuma dengan rasa itu bisa mengalahkan rasa malas dan bosan tersebut. Baik, berikutnya mulai dari hal yang kecil. Nah, kita itu dalam pembelajaran itu mulai dari hal yang kecil. Contohnya, belajar mulailah dengan hal yang kecil dulu sebelum melangkah ke hal yang lebih besar. Nah, kita belajar dulu yang hal-hal yang kecil, hal-hal yang gampang kita pahami, gampang kita mengerti. Nah, contohnya hal-hal yang kecil itu tentunya dengan menerapkan sistem DJTM. Nah, itu yang pertama ya, disiplin waktu, ya waktunya kita belajar, jujur kita dalam hal apapun kita itu harus jujur dengan guru, dengan orang tua, dengan teman. Terampil, kita harus terampil dalam hal belajar. Bagaimana caranya belajar biar lebih menyenangkan dan mengasihkan. Nah, yang terakhir itu adalah mandiri. Nah, kita setiap belajar itu harus berusaha mandiri. Jangan kita tuh menunggu orang tua dulu, orang tua, didampingi orang tua baru kita belajar seperti itu. Nah, jadi kalau anak-anak lakukan itu dengan baik, nanti dampak yang lebih besar yang anak-anak dapatkan. Kalau sudah menerapkan DJTM, pasti dampak yang didapat itu sangat besar dalam sekolah, rumah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, contohnya dalam sekolah itu anak lebih bisa nanti menjawab soal-soal, tugas-tugas dari Mister dan Miss-nya bisa dijawab dengan baik dan diselesaikan dengan baik kalau anak sudah menerapkan sistem PJDN. Nah, selain itu anak-anak harus fokus dalam belajar, sungguh-sungguh dapat memotivasi kalian untuk fokus pada tujuan, sehingga kalian dapat mencapai impian yang diinginkan dengan maksimal. Jadi kalau anak-anak belajar dengan fokus, tentu mendapatkan hasil yang bagus dan maksimal.
Nah, berikutnya menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Nah, jadi di zaman sekarang itu menggunakan media sosial itu karena kebetulan kita itu belajar dari rumah, daring, jadi kita harus menggunakan media sosial dengan relevan dan baik tentunya. Pemanfaatan media sosial di dalam masa pandemi bagi siswa SD. Digunakan oleh guru dalam memberikan informasi terkait dengan materi pembelajaran yang harus diberikan. Nah, jadi para mister dan misnya memberikan pembelajaran itu lewat media sosial, artinya belajar daring seperti itu. Nah, tentunya di dalam media sosial itu, pembelajaran itu tentu ada peran orang tua. Peran orang tua sangat penting di sini untuk mengontrol anak-anak belajar seperti itu. Nah, ketika anak-anak belajar di rumah, tidak tatap muka, tidak langsung pengawasan dari guru, dari miss dan misternya, tentunya belajar dari rumah itu lebih banyak pengawasan dari orang tua, didampingi oleh orang tua. Namun di sini orang tua tidak sepenuhnya mendampingi, contohnya dengan mendampingi siswa belajar. Nah, pastinya ada waktu tertentu seperti itu ya dalam proses pembelajaran. Nah, jadi tidak, orang tua itu tidak sepenuhnya memberikan tanggung jawab kepada guru dan sekolah saja. Itu ada peran yang sangat penting dari orang tua tersebut. Nah, jadi hubungan antara guru dan orang tua di masa pandemi ini sangat penting untuk mengetahui perkembangan anaknya belajar di rumah seperti itu. Semoga apa yang Mister sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi siswa dan orang tua. Baik, segitu yang Mister Gusti bisa sampaikan. Mister Gusti tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.